Pak Iman, bagaimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah Pak Amirul sehat. Sibuk apa ini Gimana Bapak? kabarnya? Baik juga ini. Ya, wis. Masih ANBK Pak? Alhamdulillah masih berjalan. Cuma tadi ada kendala dari sinyal sama anak-anak yang kurang paham tentang aplikasi AMPK. Sudah simulasi berapa itu Pak? Berapa lama? Sehari ya? Berarti 2 hari dengan 21 anak, Oh dua iya, sesi. 2 sesi. PMM aman Pak? Untuk saat ini PMM baru 25%. Saya baru tak kerjakan. Sudah praktek supervisi Pak? Kemarin alhamdulillah saya sudah disupervisi sama kepala sekolah. Saya juga kemarin sudah Pak. Tapi muncul masalah ini Pak saya Pak. Masalah apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu Pak Amirul. Masalah apa? Eh, Jadi gini Pak, beberapa hari yang lalu supervisi sama kepala sekolah saya di kelas. Iya. Waktu supervisi di tengah-tengah sama hampir selesai, saya dapat teguran dari kepala sekolah. Tuh. Dapat teguran ya Pak? Iya dapat Tegurannya teguran. seperti apa Pak itu Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih menurut saya, tapi Seperti itu Pak. Boleh Pak, saya bisa mendengarkan permasalahannya Pak Amirul. jadi kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses mengajar saya yang dilakukan di kelas kemarin seperti itu. Jadi ditegur pada saat praktek supervisi, dikritik sama kepala sekolahnya. Bagaimana bisa ya Pak? Kok Pak Amirul mendapat teguran dari kepala sekolah? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya mengajar tidak memakai buku teks pada saat itu. Gitu. Pak Amirul tidak memakai buku teks dalam mengajar. Ya, saat itu memang tidak pakai buku teks kayak gitu. Oh, gitu. Berarti Pak Amirul mengajarnya pakai apa itu Pak? Karena tidak memakai buku teks. Saat itu saya sudah menyampaikan dulu ke beliau seperti itu ya, menyampaikan dulu ke beliau. Saya mengajar itu ya dari berbagai sumber, nggak hanya dari buku teks seperti itu. Memang pada saat kemarin pas supervisi tidak pakai buku teks, jadi saya dari buku perpustakaan. Tuh. Kan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung kayak gitu, sepertinya merasa tersinggung kayak gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari kepala sekolah Bapak tersebut? Ya itu yang tanggapannya ya saya sih ya menyampaikan kepada beliau gitu, saya mengajar itu ya gak hanya pakai buku sumber saja tapi juga berdasarkan banyak referensi gitu ya, dari YouTube apa atau seperti itu apalah, yang penting mengacu pada kurikulum. Yang itu saya sampaikan tadi, ketika saya ngomong seperti itu kayaknya beliaunya tersinggung kayak gitu loh Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kalau begitu, saya tanya Pak dulu ya, selama ini, Pak Amir dulu ya, selama ini yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran itu, menurut Pak Amirul itu sudah benar apa tidak?
Menurut saya sih sudah benar. Maksudnya saya menayangkan video, anak-anak suka juga, terus eh, pakai buku-buku ataupun sumber belajar yang memudahkan siswa, biar siswa juga termotivasi dan mengacu sama kurikulum seperti itu, Pak. Mengapa Pak Amirul itu tidak menggunakan buku teks saja dalam kelas? Sebenarnya sih juga pakai buku teks, tapi memang pada saat supervisi kemarin tidak pakai. Tapi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa gitu juga. Siswa juga semangat, termotivasi, dan sudah sesuai lah dengan apa yang menjadi tuntutan proses belajar, seperti itu maksudnya, Pak. Sebenarnya sih sudah bagus itu Pak, cara mengajar seperti itu. Lalu bagaimana hasilnya Pak? Mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui itu karakter siswa itu menurut saya sendiri itu berbeda-beda Pak ya, dalam pembelajaran. Iya memang karakter siswa ya, iya sih memang berbeda-beda, betul juga Pak ya. Memang ya memang saya mungkin saat itu ya kurang terfikirkan ke situ seperti itu. Ya memang selama perjalanan waktu ya selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal kayak gitu, Pak. Ya Pak Amir. Itulah pentingnya buku teks ya Pak Amir lah sebelum mengajar. Itu sebagai sumber belajar siswa. Tujuannya kan dari kepala sekolah mungkin seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Nih. Ya, ya memang saya pikir ada perannya juga ya Pak ya, pakai buku teks juga pada saat kemarin itu gitu. Nah, bagaimana ini Pak? Saya ingin tahu perasaan Bapak ini ya setelah ngobrol dengan saya Pak. Ya masih saat ini kita terus terang ya Pak ya, saya masih merasa kurang nyaman ini gitu. Saya menjadi resah, di rumah juga jadi kepikiran, terus apa akhirnya ya dengan adanya masalah ini ya terbengkalai juga itu dengan pekerjaan yang lainnya kayak ada ANPK dan sebagainya itu. Jadi pikiran juga kayak gitu. Nih. Lalu apa yang membuat Bapak itu sampai sekarang tidak nyaman Pak? Itu apa mungkin karena memang kepala sekolahnya tersinggung seperti itu ya, terus akhirnya beliau menyampaikan hal tersebut kepada guru-guru senior kayak gitu loh, sehingga saya tidak nyaman karena eh, dengan tindakan tersebut ya, itu yang menjadi buat bikin saya resah dengan keadaan itu, betul Pak. Kalau boleh saya simpulkan menurut saya ini ya, perasaan yang tidak nyaman pada Pak Amirul saat supervisi itu mungkin karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan kepala sekolah memperingatkan Bapak memberikan argumennya sehingga hal itu membuat kepala sekolah Pak Amirul merasa tersinggung menyampaikan kepada terus mungkin kepala sekolah Pak Amirul itu menyampaikan juga kepada guru-guru senior yang ada di SD-nya Pak Amirul ya. Iya, iya seperti itu. Memang menyampaikan ke sana, saya ke guru-guru senior itu loh. Yang itu kan yang membina kan, kalau saya guru-guru yang junior kan dibina sama yang guru-guru senior, tidak langsung sama kepala langsung seperti itu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur guru senior atau tidak ya Pak ya setelah kejadian ini? Kalau menurut saya sih tidak Pak. Menurut saya nih, karena itu kan masalah Pak Amirul kan bisa menjadi refleksi diri sehingga Pak Amirul bisa mempersiapkan diri jika ketika nanti Pak Amirul
ditegur lagi, dan pasti mungkin Pak Amirul itu menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat dalam Pak Amirul mengajarnya. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, yang seperti itu maksudnya munculnya nanti. Amin Pak. Sekarang rencana kedepannya gimana Pak Amirul setelah kejadian ini? Ya, setelah kejadian ini biar tidak jadi pikiran ya Pak ya, maksudnya ya Pak ya. Saya niatnya biar mau menemui beliau saja lah seperti itu. Saya yang pergi ke sana gitu. Saya menemui beliau untuk membicarakan hal ini kayak gitu. Mungkin beliau ya akan memberikan solusi. Lalu setelah Pak Amirul menemui beliau, Pak Amirul ada yang akan dilakukan Pak Amirul selanjutnya seperti apa? Ya jelas setelah saya nemuni guru senior sebelum muncul barangkali nanti ada perbincangan di atas ya, setelah saya menemui guru senior biar clear sampai atas ya, saya juga akan menemui kepala sekolah kayak gitu Pak. Ya jelas ya, saya akan minta maaf kepada beliau terkait proses belajar yang kemarin dilaksanakan supervisi ke akhirnya perbedaan pendapat seperti itu. Ya, kedepannya saya juga ya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Mungkin seperti itu Pak nanti ke depannya. Untuk proses belajar selanjutnya, apa yang akan Pak Amirul lakukan setelah kejadian ini? Setelah ini saya akan memakai buku teks yang jelas itu ya sebagai sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga tetap akan saya gunakan juga karena beberapa siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut gitu Pak. Menurut saya sih langkahnya Pak Amirul itu sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide-ide Pak Amirul saat mengajar di kelas. Ya syukurlah Pak lah kalau seperti itu ya. Saya juga merasa lega ini. Jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini tadinya kayak gitu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, itu kan agak khawatir gitu, takutnya salah langkah gitu maksudnya loh Pak. Syukurlah kalau Pak Amirul sudah merasa lega. Lalu dari yang salah Bapak rencanakan tadi, terus komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum jelas ya, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks itu yang diminta. Terus dukungan apa yang dibutuhkan Bapak Amirul untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, itu juga masih saya pikirkan seperti itu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi sama teman guru, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu loh Pak. Ya, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Amirul dapat bekerja dengan suasana, dengan hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin Pak Yud. Terima kasih Pak ya telah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit merasa lega. Ya semoga saja kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik buat siswa. Terima kasih Pak. Amin Pak. Ya sama-sama Pak Amirul. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi